Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yaitu subjek hukum. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya Muhammad Marsandi Agustiarso dengan NPM 210710100145. Perkenalkan, nama saya Revi Ramadan Permadi dengan NPM terakhir 116. Perkenalkan, saya dari Resepsi Pusat Dewa dengan NPM akhir 190. Selanjutnya materi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu definisi dari subjek hukum syariah. Subjek hukum syariah atau yang bisa disebut dengan mahkum alaih yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak, berwenang, dan atau mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya yaitu definisi dari subjek hukum syariah, yaitu yang pertama manusia atau perorangan. Manusia atau mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum baik dalam hubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Yang kedua yaitu subjek hukum berupa badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang diciptakan oleh hukum seperti perusahaan atau organisasi yang dapat memiliki hak dan kewajiban layaknya individu dalam konteks syariah. Badan hukum juga dapat terlibat dalam transaksi dan perjanjian hukum. Contohnya yaitu baitul mal, wakaf, dan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang syarat subjek hukum, yaitu untuk dianggap sebagai mahkum alaih, seseorang harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu umur balik. Umur minimal untuk dianggap balik biasanya dianggap pada umur pubertas, berakal sehat, akal yang normal dan seimbang, cerdas, kemampuan mental yang cukup untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab hukum. Selanjutnya adalah perbedaan antara subjek hukum, individu dengan badan hukum. Satu, definisi, yaitu badan hukum adalah entitas yang terdiri dari sekelompok individu yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Badan hukum dapat berupa perusahaan, organisasi, atau lembaga yang diakui oleh hukum. Yang kedua ialah hak dan kewajiban. Meskipun badan hukum memiliki hak dan kewajiban, hak tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan individu. Misalnya badan hukum tidak memiliki hak untuk berkeluarga atau mewarisi secara langsung. Selanjutnya adalah karakteristik. Terdapat pengakuan hukum. Yang badan hukum memerlukan pengakuan formal dari negara untuk berfungsi sebagai subjek hukum. Status badan hukum dapat berakhir melalui kesepakatan anggota. Keputusan pengadilan berbeda dengan individu yang berakhir dengan kematian. Selanjutnya ialah perwakilan. Badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, ia harus diwakili oleh individu yang bertindak atas nama badan tersebut dalam semua transaksi hukum. Tanggung jawab dan hak subjek hukum. Tanggung jawab, menepati janji. Subjek hukum wajib menepati janji yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap janji dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Melaksanakan kewajiban. Setiap subjek hukum memiliki kewajiban tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek hukum bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut merugikan pihak lain, maka subjek hukum wajib menanggung kerugian tersebut. Menjaga amanah. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Subjek hukum wajib menjaga amanah tersebut dengan baik. Hak untuk mendapatkan apa yang telah disepakati. Subjek hukum berhak mendapatkan apa saja yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak untuk meminta pertanggungjawaban. Jika pihak lain melanggar perjanjian, subjek hukum berhak meminta pertanggungjawaban. Hak untuk mempertahankan haknya. Subjek hukum berhak untuk mempertahankan haknya melalui jalur hukum yang sesuai. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.